Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mewakili dari teman-teman Voice Talent diberikan kesempatan dapat bersilaturahmi dengan Bapak selaku kabak organisasi di instansi Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pada kesempatan kali ini yang ingin kami tanyakan kepada Bapak selaku kabak organisasi yaitu tentang budaya kerja ASN berakhlak. Nah, jadi kita tahu kan konsep dari berakhlak itu yaitu berorientasi, kemudian pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Juga budaya kerja ASN itu seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah berkunjung ke tempat kerja kami. Perkenalkan, saya Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Pak Eko Windarto. Kebetulan di unit kerja ini dari 2021. Oh iya. Tanggal 3. Ini sudah hampir 4 tahun. Dan salah satu tugas dari bagian organisasi itu adalah menyiapkan rumusan kebijakan yang salah satunya berkaitan dengan tadi yang disebutkan itu, budaya kerja ASN berakhlak. Nah, kita tahu bersama akronim berakhlak ini memang sudah hampir kurang lebih 2 tahun terakhir ini dikampanyekan oleh Kemenpan RB, yang tidak lain adalah bagian daripada percepatan reformasi birokrasi yang sudah berjalan saat ini. Namun tentu dari pemerintah pusat ingin ada akselerasi yang lebih ada implementasinya di pemerintah daerah. Nah, berakhlak itu sendiri tadi sudah disampaikan, itu sebetulnya hanya akronim yang bernya itu adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, yang pada intinya keinginan dari pemerintah pusat itu adalah ingin menciptakan birokrasi yang betul-betul profesional. Nah, tentu profesional itu dimulai dari perilakunya yang bisa menjadi teladan untuk masyarakat tentunya. Mulai dari kemampuan dia menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas yang tentunya nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Kalau aparaturnya punya kompetensi yang cukup, tentu kualitas pelayanannya juga semakin baik. Nah, itu kira-kira garis-garis besarnya seperti ini. Jadi kita dari pemerintah pusat khususnya inginkan bahwa dalam hal kolaborasi entah dari instansi satu dan lainnya ada yang namanya kerjasama agar terciptanya suatu tujuan yang mungkin tujuan dalam hal ini mungkin tercapainya contohnya seperti visi misi dan tujuan untuk perkembangan khususnya kita di daerah ini Kabupaten Tojo Una-Una. Tadi di salah satu akronim itu di bagian terakhir ada kolaboratif. Prinsip kerja kolaborasi artinya konsep sistem kerja yang diinginkan oleh pemerintah pusat itu ada salah satunya adalah kolaborasi. Nah, kalau dulu kita tahu bersama birokrasi model dulu itu kan dia bekerja berdasarkan disposisi. Jadi kalau dulu dari kepala dinas dari eselon 2 menyampaikan perintah secara berjenjang terus sampai ke bawah sampai ke pelaksana, sehingga prosesnya itu lumayan panjang. Sehingga harus melalui jenjang-jenjang tadi yang saya sebutkan dari eselon 3 dan seterusnya sampai ke pelaksana. Konsep sekarang itu selama 3 tahun terakhir ini, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama itu dia merampingkan organisasinya, menghilangkan beberapa jabatan eselon 4 Untuk di Kabupaten Tojo Una-Una itu eselon 4-nya sebagian sudah
setarakan dengan jabatan fungsional. Bahkan di daerah lain itu sudah sampai ke jabatan eselon 3. Sehingga harapannya itu pekerjaan itu makin cepat sampai ke operatornya. Karena di Permenpan 7 itu salah satu turunan dari tadi saya sampaikan itu terkait budaya kerja, ada namanya penyesuaian sistem kerja. Nah, sistem kerja yang baru itu di setiap perangkat daerah itu harus memang membentuk ada namanya tim kerja. Nah, tim kerja inilah yang akan mengeksekusi visi misi kepala daerah. Dari visi misi kepala daerah turun ke rencana strategis perangkat daerah sampai ke apa istilahnya? Ke pelaksananya. Sebetulnya pemerintah pusat, Kemenpan RB dalam hal ini punya standar yang tinggi dalam menentukan kompetensi jabatan-jabatan itu. Tapi kembali lagi ke daerah yang berusaha kita coba kikis gapnya ini, kesenjangan kompetensi ini, sehingga kedepannya diharapkan selama beberapa tahun ke depan nanti mungkin Tojo Una-Una itu bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Nah, ini kan harapan kita semua kan tentu seperti itu, ingin mewujudkan satu pemerintahan yang baik yang baik dan bersih dari KKN dan seterusnya seperti itu. Cita-cita reformasi birokrasi kan seperti itu kan. Ya, dimulai dari pelayanan dulu. Kita coba memperbaiki pelayanan. Ya, tentu pelayanan tidak akan bisa baik kalau penyelenggaranya tidak punya cukup kompetensi dalam memberikan pelayanan itu tadi. Nah, itu kira-kira. ASN jadi teladan bukan masyarakat. Sebetulnya ASN itu kan kalau kembali ke seperti dulu kan kita cuma kenal ada namanya pegawai negeri sipil. Nah, sekarang kalau ASN kan ada PNS, ada juga P3K. Kalau tadi ditanyakan bisa menjadi teladan masyarakat, ya masyarakat kita itu masih menganggap bahwa yang paling contoh yang paling benar itu adalah pemerintah. Tentu dalam hal ini adalah aparatur. Makanya semua yang idealis itu adanya di pemerintah, di aparatur. Dalam hal-hal yang kecil mungkin mereka bisa lihat dari cara berperilaku kita, dari cara berpakaian kita, dari cara kita disiplin masuk kerja pada waktunya. Nah, ini kan sebagai individu ASN ini tentu kan harus bisa melihat itu sebagai satu tanggung jawab mereka sebagai abdi negara kan. Nah, tapi terkadang juga kita masih melihat di lapangan kan masih ada sebagian teman-teman kita yang ASN itu yang tidak terlalu atau masih mengabaikan hal seperti itu. Kita punya namanya kode etik perilaku. Kita bagian dari Korpri. Tapi apakah kita tahu apa yang isi dari kode etik perilaku itu? Paling setiap upacara pada saat hari ulang tahun Korpri atau pada saat kalau dulu ada upacara tanggal 17 berjalan, selalu disampaikan itu kan ada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada juga ikrar pamong, siap mengabdi dan melayani kepada masyarakat. Nah, itu semua saya pikir kalau dipedomani oleh setiap individu ASN, tentu itu akan menjadi contoh yang baik. Akan menjadi kekuatan baru bagi birokrasi kita, akan menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Karena kita tahu kan di luar sana pasti pandangan-pandangan masyarakat terkait mungkin seperti Pak sampaikan tadi, jabatan kita sebagai ASN kan sudah ada antara PNS dan juga P3K. Dari lingkungan masyarakat pasti di lingkungan kita sekitar takutnya ada, kita tahu kan Pak di media-media sosial ini khususnya pada masyarakat ini sudah begitu hebat, baik kalangan ibu-ibu, remaja, anak-anak itu tidak lepas dari dunia media sosial. Makanya
bagaimana caranya kita sebagai ASN untuk lebih hati-hati kan. Memang sudah eranya digital dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa betul, Pak. Semua sekarang bebas berekspresi, bebas bersosial media, bebas menunjukkan segala aktivitasnya di platform-platform sosial media. Memang itu tadi tergantung dari masing-masing individu ASN itu. Betul sekali. Kalau dia misalnya punya kemampuan yang cukup, punya literasi digital yang bagus itu akan berujung ke hal-hal yang positif. Tapi kan tidak semua juga ASN kita ini kan punya kemampuan itu tadi. Seperti tadi. Makanya itu perlunya dari kita sendiri itu. Ini kan zamannya AI itu kan sudah tidak bisa lagi dilihat mana yang betul, mana yang hanya hoax atau tidak berdasarkan betul, Pak. Fakta yang ada. Tampilannya. Kita harus bisa itu tadi, harus bisa menganalisa itu, mencermati itu dan mencari informasi terkait kebenaran yang tadi, yang hal-hal yang negatif tadi di sosial media. Terima kasih, Pak. Sekarang mungkin yang terakhir ya, Pak ya, mungkin dari Bapak selaku Kabak Organisasi bisa memberikan suatu masukan atau mungkin pendapat dari Bapak terkait bagaimana kita bisa menjaga dalam hal ini nama baik sesama ASN, kemudian nama baik antara pimpinan, kemudian instansi dan khususnya di wilayah kerja kita Kabupaten Tojo Una-Una. Seperti itu, Pak. Kalau sebetulnya kalau kita bicara ASN ini kan intinya kalau saya pribadi, kita sebagai ASN itu fokus saja pada pencapaian tujuan organisasinya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya di satu perangkat daerah ada namanya itu kan rencana strategis, terus ada namanya lagi perjanjian kinerja yang menjadi komitmen antara pimpinan dan bawahan. Perjanjian kinerja ini dari eselon 2 ada, eselon 3 ada, eselon 4 ada. Kemudian ada lagi setelah itu di breakdown ke bawah lagi ada namanya lagi tim kerja sesuai amanat Permenpan 7. Jadi ya pada intinya itu saja, fokus saja pada pencapaian tujuan organisasi dan pencapaian kinerja individunya apa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, maaf ya saya sebutkan namanya Bapak Eko Widarto supaya lebih di publik tahu lah Bapak Eko Widarto ini seorang yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait etika itu seperti apa, kemudian menjalin kerjasama itu seperti apa juga, apalagi di dunia kerja kita di instansi pemerintahan. Kemudian, nah sekarang yang terakhir Pak, ini sisi santai nih Pak ya, kira-kira apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, tadi kan tema kita kali ini kan terkait ASN berakhlak. Jadi kalau dari kami di bagian organisasi pada intinya adalah kalau budaya kerja berakhlak itu ingin terimplementasi dengan baik, tentu yang paling penting adalah membentuk pola kerja yang baik juga. Membentuk pola kerja yang baik itu, maka yang paling penting adalah ego pribadi dan sektoral itu perlu dikurangi. Perlu dikurangi dan digantikan dengan jiwa besar yang bersedia menerima perubahan. Serta yang paling penting adalah menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan. Saya kira kalau ini bisa diterapkan, maka itu semua akan mudah kita gapai, akan mudah kita raih. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincang dan juga masukan yang begitu bagus dari Bapak, sehingga secara saya pribadi Pak mendapat suatu ilmu yang sangat luar biasa dan juga kita bisa implementasikan di luar sana arti dari berakhlak itu seperti apa. Jadi seperti Pak sampai tadi, itu berorientasi, kemudian pelayanan, akuntabel dan kompeten, serta
serta kolaboratif. Kami dari Voice Talent mengucapkan terima kasih banyak sehingga Bapak bisa meluangkan waktu yang begitu padat pada hari ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.